otoritas, kekuatan, bahkan berjalan tidak bisa. Tapi karena 4 orang bergontong, orang lumpuh, mau bertemu dengan Yesus, naik ke atap, membuka atap, menurunkan Yesus, sehingga dia pun menjadi pulih dari surga. Karena ada kesatuan. Kemudian ketika 5 roti dan 2 ekor ikan milik seorang anak kecil dan diberikan kepada Yesus mengucap berkat, sehingga mereka bisa membagikan 5.000 orang berjamaah karena ada. Jadi hari ini dipakatkan kebersamaan kita di dalam Kristus karena kemuliaan Tuhan. Pertanyaan, bagaimana sih Saudara supaya kami ini memiliki kepakatan di dalam PDM ini, supaya kami saling mendukung, saling regenerasi, saling mengingatkan, saling mendoakan. Simpelnya bagaimana? Yang pertama, bagaimana supaya kita memiliki hati yang penuh, ya, berpakat hati seluruh bersama-sama. Yang pertama, milikilah hati yang tulus. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala adalah satu profesi pekerjaan yang memang orang yang harus memiliki ketulusan dan tanggung jawab. Kalau dia tidak memiliki ketulusan dan tanggung jawab, maka dia tidak akan pernah bisa menjaga gembala di malam hari. Dia akan berhadapan dengan singa, dengan binatang buas. Mereka harus memiliki ketulusan dan tanggung jawab. Bapak Ibu, ketulusan hati itu penting juga di dalam organisasi. Dan saya berbicara tadi dengan ketua PDM kita, Bapak Senior Renvil, bagaimana saya belajar dengan dia untuk mengelola sebuah organisasi. Jadi organisasi itu tidak bisa kita single fighter. Jadi harus ada sub-sub yang saling mendorong, saling mengingatkan, bantai bisa, bantai saling bergerak. Itu apa? Itu tandanya kalau itu organisasi itu dilakukan dengan tulus hati, percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi hari PDN itu repil, apakah repil itu ikan bantai yang diperhatikan kami buat. Tapi kalau ketulusan maka seluruh diperhatikan. Kalau kepanitiaan ini saudara berjalan Natal ini itu karena ada ketulusan hati, ya. Kita tidak bisa tidak menjaga ketulusan hati. Ada yang bertugas sebagai MC, ada sebagai worship leader, ada sebagai penerima tamu, ada yang menyerahkan kue, ada pemain musik, ya. Semuanya itu terakomodir karena semua masing-masing memiliki fungsi dan ketulusan hati. Kalau dia bilang para penghuni hanya MC dan dinunggu terus, aku tidak setiap nang panitia bisa nyuruh ada Hari ini kalau kau memiliki ketulusan hati, apapun profesi, apapun keadaan tugasmu, ketika kau melakukan dengan tidak bersungut-sungut, upahnya sama surga. Satu dunia sama, upahnya sama. Yang penting sekarang ini miliki ketulusan hati. Alkitab kenapa Yusuf bisa mengambil bayinya yang sudah memiliki kandungan di dalamnya? Karena Alkitab menulis Yusuf adalah orang yang tulus. Dia tidak mau mencemarkan nama Allah karena ketulusan. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi kalau sudah memiliki ketulusan, ada perlindungan Tuhan yang diberikan. Tadi malam saya khotbah, saya memang spesialis khotbah untuk pemuda dan remaja. Tadi malam saya khotbah di Katingan. Di jam malam, sekitar jam 3 malam saya baru balik ke Banjarmasin. Saudara, dan di sana orang-orang yang kampung desa sana hampir lebih 500 orang. Saya khotbah untuk pemuda remaja. Mereka datang antusias. Saya datang dengan ketulusan hati, bahwa saya bilang tidak usah berpikir apa-apa. Penginapan pun tidak disediakan mereka. Saya cuma hanya numpang. Saya tulus karena memang itu. Dan saya khotbah di gereja Batang Asi di KN. Jadi gereja Batang Asi itu ada satu gereja yang baru di Kasong
supaya gereja baru itu dengan suasana baru nanti minta hadir. Jadi ketua resort, ketua majelis minta saya untuk khotbah anak muda. Saya datang ke sana. Satu hal yang membuat saya kagum dengan Tuhan, ketika kita terus di sepanjang jalan saya pengen makan pisang. Ya. Karena kalau kondisi jalan saya selalu suka makan pisang karena untuk menghindari asam lambung. Tetapi sepanjang jalan saya tidak menemukan pisang. Dari Palangkaraya sampai Pasuruan, ya tidak menemukan pisang. Akhirnya begitu saya duduk masuk di acara, Bapak Ibu tahu kan? Tiba-tiba orang menghadirkan apa? Pisang di depan saya. Saya bilang sama supir saya, dia pisang sudah Tuhan sediakan. Apapun ketika kau memiliki ketulusan hati, ada perlindungan yang Tuhan berikan, ada berkat yang Tuhan berikan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Orang yang tulus hati, dia begitu ada datang orang biasa lalu bisa pura-pura tidak menikah. Kalau orang yang tulus hati itu senantiasa bisa bergaul karib dengan siapa saja. Ketika dia memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ini baru memberi ketika ada musibah, kiri kanan menyiapkan mie instan. Foto dulu, buat bikin aja mie instan, fotonya di IG, Instagram, ya di FB, semua ada foto. Ya, sukses ya, katanya. Cuek mie instan. Kalau orang yang tulus tanpa promosi, karena Tuhan tahu, bukan melihat gaya dan kita, Tuhan tahu isi hati. Bagaimana supaya kita menikmati keberkatan, kebersamaan, kemuliaan Tuhan? Yang pertama adalah tulus hati. Saya ingat ketika ada tembok Berlin, saudara, tembok Berlin itu adalah tembok yang memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Pada saat itu Jerman Barat dan Jerman Timur belum bersatu. Orang Jerman Timur itu, saudara, adalah orang yang memang tidak memiliki agama. Dan tetapi kalau Jerman Barat, orang-orang yang rata-rata yang percaya kepada Kristus, setiap minggu, setiap beberapa hari selalu ada dilempar orang Jerman Timur, sampah dilempar dia, kotoran disampaikan dia. Tapi orang Jerman Barat melempar dengan apa? Dengan makanan yang segar, dengan boneka, dengan pakaian yang baru. Kalau orang memberikan sesuatu yang jahat, berikan sesuatu yang baik. Itu ciri-ciri orang tulus. Dan akhirnya apa? Tembok itu runtuh, meruntuhkan perpisahan. Kalau pasangan hidup saudara lagi marah, saudara harus tulus hati. Ya. Kalau orang tua lagi ada sedikit cerewet, anak-anak muda harus tulus menerima orang tua apa adanya. Karena panjang umur di mana di tanah pemberian Tuhan Allah, ketika seorang anak muda yang hormat kepada orang. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita memiliki perkataan kemuliaan Tuhan, ya, kebersamaan, ikuti perkataan Tuhan. Yang kedua, saya katakan Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Malaikat yang diperintahkan Tuhan memberitahu kepada gembala-gembala, ada juru selamat yang berada di Parunan. Coba kamu lihat, dia akan menebus setiap dosa umat manusia. Ketika gembala mendengar itu, lalu dia berkata dengan yang lain, ayo, kita lihat, kita buktikan. Dan apa akhirnya mereka menemukan persis apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Hidup kita perlu mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu, nanti 14 Februari kita akan mengikuti pesta demokrasi, ya. Dan 14 Februari saudara akan memilih partai dan juga memilih calon presiden dan wakil presiden yang saudara percaya. 14 Februari. Saya ingin kasih tahu 14 Februari itu hari apa? Hari Valentine Day. Saya ingat sebelum saya menikah,
Saya zaman dulu belum ada VR, selalu saya waktu pemuda remaja membuat kartu Valentine. Happy Valentine, saya coba bikin dengan kartu, kan kita bikin kertas, kita bikin keterampilan, kita kirim kepada wanita yang menjadi incaran. Dan kebetulan yang saya kirim itu adalah istri saya. Saudara, 14 Februari. Ini jangan mentah-mentah pada ini hebat pada khotbahnya 14 Februari ini mau ini jelas saya ini ada di sini, coba pikirkan ada lain khotbahnya ada. Saudara, saya kirim kartu Valentine. Saudara, ternyata dari besar saya dibalas oleh istri saya dengan kartu Valentine juga. Saya begitu dah. Jadi saya PDKT dengan dia dan akhirnya dia jadi istri saya. Saya bilang, wih, Cikini kegondang yang gara-gara begini engkau. Saya perhatikan, saudara, saya nikmati kartunya, saya bawa tidur, saya telungkup, keliur-liur, apa boleh buat, saudara. Saya nikmati kartu Valentine-nya dan membuat rasa cinta saya semakin kuat dalam istri hanya karena sebuah kartu Valentine. Hari ini Bapak Ibu, betapa kuatnya firman Tuhan. Ketika kita mengikuti apa perkataan Tuhan itu ada di firman Tuhan. Ketika kita mengikuti lemah, maka kita menjadi kuat. Ketika kita berputus asa, maka firman memberikan kekuatan dan jalan solusi, jalan keluar. Itulah sebabnya untuk bisa menikmati damai sejahtera, untuk menikmati kebersamaan, ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu kisi-kisinya semua ada di dalam firman. Bagaimana kita bisa mengikuti jalan Tuhan kalau kita tidak pernah menikmati firman Tuhan? Saudari, karena saya punya keponakan, ya, saya punya keponakan, saya sebut saja namanya Kesia. Jadi Kesia anak dari kakak dari istri saya. Saya punya keluarga tinggal sama kami di Banjarmasin sementara karena dia mahasiswa kedokteran di Palangkaraya. Kesia ketika disuruh baca Alkitab, Kesia baca Alkitablah ujar mamanya. Erang anrau, erang satu ribu. Ya nak, ya mereka dari kami yang lain. Begitu Kesia baca, besoknya mamanya mengingatkan kembali. Kesia, hari ini sudah tak baca, sudah naik. Mama kada melihat Kesia tuh baca Alkitab hari ini, kalau kemarin ya sudah mah kemarin 5 minggu pun 5 hari kita membaca lagi. Ketika disuruh berdoa, ayo doa makan. Kesia juga doa makan ya. Ayo mari kita berdoa. Kesia bilang amin. Kapan Kesia doanya? Itulah mah style punya. Itulah Bapak Ibu, saya tahu kita tidak dengan Tuhan tidak bisa main-main. Suatu hari dia tabrakan di Palangkaraya, mahasiswa kedokteran semester 3, tabrak kakinya bengkak, diurut nggak sembuh. Dia tidak bilang mama. Kemudian 1 minggu tidak hilang bengkak. Akhirnya dia tidak bisa kuliah dan telepon mama. PMU mahana, kau dia punya daya anu tidak tabrakan. Kami ini, mamanya datang dari kami yang layak, berangkatlah dia ke Palangkaraya. Diceklah di Siloam, dan di Siloam terdeteksi, ternyata ada sesuatu yang kayak benda aneh di dalam. Dan ini perlu biopsi, maka dikirimlah ke rumah sakit kulit. Dari rumah sakit Siloam Palangkaraya dikirim ke rumah sakit kulit. Dan apa ponisnya? Ponisnya adalah kanker ganas. 13 kali kemografi, rambut rontok semua, anak perempuan cantik, rontok rambut, kaki bengkak, galis saja, kuliah tidak normal. Lalu apa? Hanya satu yang bisa menguatkan Kesia adalah firman Tuhan. Setiap hari ketika di rumah saya cekoki dengan doa firman Tuhan, doa firman Tuhan, saya, istri, bahkan kalau pendeta saya di Banjarmasin satu lingkungan, pendeta tua, kalau setiap ada kebaktian lingkungan doa, para perempuan
operasi. Dan dokter katakan bahwa kalau tidak dipanggil di ruang operasi berarti dia selamat. Kalau dipanggil berarti kematian atau kebongkar. Ketika operasi, bapaknya, abah Wil Katuil, umat akal, dipanggil bapaknya, ternyata dokter meminta persetujuan untuk dipotong. Dan kita tahu Yesus lagi, kalau aku dipotong, maka aku tidak akan pernah ikut Yesus Kristus. Aku akan ikut Judas Iskariot. Kalau aku dipotong, aku ngamuk, aku gak peduli lagi masa depanku. Dia bilang, saudara, singkatnya pada saat dia sudah di anestesi operasi, kakinya dipotong. Dan pada itu saya dengan ibu pendeta tua, saya karena tugas di sini, telepon istri saya siapkan tempat untuk mengubur kaki di kilometer 24. Saya siapkan dengan ibu pendeta tua sama istri saya dari Banjarmasin dengan perponakan yang lain bawa kaki sampai potong. Nah, pada saat dia mulai akan siuman, mamanya telepon istri saya. Ini Caca, Inang, hanya ini kayak anestesinya biusnya akan dia akan mulai sadar. Aku takut dia hanya ngamuk, ternyata itu hanya sadar kalau mandi PE bisa. Tolong ini Caca, angkai dulu ya ini Caca. Aku kayak lagi kirim kuman ibu pendeta, udah kami halus ke rumah sakit dulu. Bapak Ibu tahukah? Begitu selesai operasi Kesia sadar, rupanya otaknya itu keras, tapi hatinya tersentuh karena doa. Doa yang hamba-hamba Tuhan mengingatkan Kesia, oh di dalam Tuhan ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan. Tapi setiap hari didoakan. Ternyata doanya itu, hatinya aku ikut Tuhan di saat dia di anestesi, tapi otaknya jangan dikentut, lihat kaki kentut dipotong, tapi hatinya ternyata dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia tidak ngamuk-ngamuk, justru dia kasih nasihat kepada mamanya. Ma, jangan sedih. Kesia memang cacat, tapi sempurna Tuhan. Tadi Kesia di saat dibius, Kesia sudah lihat apa yang ada di Alkitab ini benar. Alkitab ini ada tuntunan hidup kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kesia lihat, Tuhan tunjukkan. Kesia tidak bisa lihat wajah, tapi Kesia lihat tangan yang berubah paku, menunjukkan saudara, inilah rumah putih, rumah tempat tinggal orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Amin. Jadi akhirnya ketika dia siuman, justru dia menasehati seluruh tantenya, omnya, ya semua dinasehatinya. Maka dia bilang, Kesia akan berdoa untuk kita semua. Dia yang memimpin doa. Dan dia berdoa, salah satu inti doanya, supaya setiap yang ada di sini namanya tetap tercatat dalam buku kehidupan. Bapak Ibu bagaimana dia tahu namanya kitab kehidupan? Baca kitab aja yang dia itu karena anugerah. Karena apa? Karena ada pipa kata. Doa orang tuanya, doa hamba Tuhan, doa kami semua membuat Kesia itu menang. Hari ini saya nggak tahu masalah apa problem, tapi kalau kau mengikuti jalannya Tuhan, yang pertama engkau memiliki ketulusan hati, yang kedua engkau ikuti jalan Tuhan, dan jalan Tuhan itu satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah yang meneguhkan, menguatkan dan memberikan keselamatan buat kita. Ketika Petrus yang dulu disebut Simon adalah ilalang, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, Simon menjadi Petrus, menjadi batu karang. Sekali bertobat, 3.000 orang bertobat. Ketika Stefanus dijamah oleh Tuhan dan orang menyiksa dia, ketika dia martir dan dibunuh di raja orang, dia tidak menutupi orang, tapi dibilang Bapak alhamdulillah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, yang dulu disebut Saulus, bertemu, hai Saulus, mengapa engkau menyaku? Siapa? Akulah Yesus. Ada perjumpaan Saulus dengan Tuhan, maka Saulus menjadi Paulus. Hampir lebih dari 50% dalam perjanjian baru surat-surat ditulis oleh Rasul Paulus.
setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, pasti hidupnya mengalami perubahan. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita perlu menjaga kesatuan hati kita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, saya bacakan dalam Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang terakhir, bagaimana supaya kita menjaga kesatuan hati kita, menjaga kemuliaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Percaya Dia itu Immanuel. Dia itu adalah anak, bukan hasil hubungan suami istri, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Percaya Dia adalah Yesus Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Kepercayaan itulah yang mulai saat ini kita tanamkan. Suatu hari ketika saya tugas ke Kota Baru, saya ingat sekali yang nyetir itu teman saya. Saya dan sudah meninggal, teman saya itu namanya almarhum Toga Panjaitan. Kita naik mobil berdua, dan pada saat jalan ke Kota Baru, saya lupa di daerah mana ada tikungan tajam, saudara, tikungan tajam. Dan pada saat itu mobil kami terbalik. Hanya satu yang saya ingat, dia Immanuel. Saya cuma hanya berkata, Yesus tolong, mobil kembali dalam posisi. Karena apa? Nama Yesus. Suatu hari ketika saya tugas di Asap-Asap, saya diminta sebagai memediasi persoalan masyarakat dengan perusahaan sawit. Mereka bilang bahwa kepada nanti bantu ini. Saya duduk, saudara. Dan ini camat, kemudian ada berapa? Ternyata saya dikeroyok oleh banyak masyarakat. Ada satu orang dengan yang pakaian yang cukup mirip, selalu menggunakan okutisme. Dia bilang gitu. Saya cuma hanya nama Yesus. Nama yang saya sebut itu nama Yesus. Yang bilang, tahukah saudara, yang terpalang tinggi justru camat ada 3 atau 4 terpalang tinggi keluar. Sampai camat itu bilang, aduh, kursinya yang kuat. Saya dalam posisi sebelah. Kenapa? Percaya nama Yesus. Tidak ada di kolong langit ini yang bisa memberikan suatu keselamatan selain nama Yesus. Hari ini apapun keadaanmu, percaya kepada Yesus. Suatu hari kawan-kawan saya di komplek DPR itu salah satu ada kelompok pencari payung. Jadi pencari payung, dan mereka pencari payung itu dibagi 2 kelompok. Satu kelompok itu mereka sering mencari payung itu bukan dengan jambe tapi dengan senapan angin. Mungkin sekali-kali hiburan, meninggalkan bini di rumah sambil mundur-mundur saudara, mereka jalan mencari payung. 2 kelompok. Satu kelompok pertama ketika hujan deras di daerah Marabahan, itu jalannya kebanyakan masih yang pasir kuning itu. Yang kuning kalau hujan, pas waktu mau hujan, kelompok satu, saya tidak sebut nama mereka, yang kelompok satu, mereka bilang, penurang ini atau payah, kakak materi, kakak ini, itu satu kelompok. Kalau kelompok yang kedua, ahli Allah kami Tuhan, ini nampak kami agak kurang dulu sampai kami melewati lalansa murun ini. Bapak Ibu, kelompok 2 yang menyebut nama Yesus selama ini kisah mereka dengan saya. Yang aleh itu saudara, semalaman mereka saudara tandak di daerah salah satu desa di daerah Marabahan, buang kayu, sepeda motor haleluya, buang kayu mendorong ajur ini. Karena apa? Ajur, makanya itu kok. Hari ini saya kasih tahu, ubah perkataan kita. Sebut yang memberikan Immanuel, yaitu Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Biarlah firman ini memberikan kekuatan semangat buat kita, dan saya percaya setiap firman tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Martakan bilang kedua. Oh Allah Ta'ala, ama kami sakapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Sahabat kami mati kami manusia. Saat ini kami sejahtera, dapat kami itu tahu rumah ramai sejahtera.
Terima kasih makati kayo ya Tuhan kami tawi ko Tuhan puti sa tuturuan hendak mereka lewat banyak baru sekitar semambatan kami karingin nabi sa parasa na tahap kita yung malawat. Terima kasih Tuhan berkat lagi nabi lagi ang wapat niluni nabi dengan Tuhan. Daripada kami kau hari melihat saja di senjata Allah kami lengkap. Kami mengaminkan kasih kuasa Tuhan Yesus. Boleh ang buang zaman saat, tapi tetap naman upaya kami satu parisai yang mahanya. Terima kasih Tuhan mengipakatan di semuanya. Semambatan hamba Jerbang sekitar ini dekat kawan pengurus, dekat kawan warga, dekat rumah tue saya, namun kami kata tunuelu hawang damai sejahtera dan kami kayu daya lengan Tuhan, nampi handengaran Tuhan di bulan kami, di bulan kami. Semambatan kami percaya daya dengan Tuhan, daya kuasa Tuhan dipakatan semuanya banyak baru sekitar ini tambah engkau tambah mahir daya kami nama bayar Tuhan Yesus sejari untuk dipakatan kami kata dulu kami menyerahkan keluarga semambatan sama Tuhan bisa barangkali ruang sakit penyakit nama Tuhan pada nyamare kata dulu. Terima kasih Tuhan maka dulu panitia berkat pada ahwa segala tanggung jawab nama ibu tahu dari tahu hormat Tuhan pada nenek kearei kami kata dulu berkat keberadaan kami hamba Jerbang Yena nama kami tahu jadi belum bisa ini berkat bahkan damai sejahtera enak-enak masyarakat kami pada ilaku Tuhan lawan jarawa bangsa kami Indonesia bisa mempersiapkan neo pemilihan umum terbalas Februari tahun adat kami ilaku nampak Tuhan akhiri rumah bangsa kami enak nampak dalam proses bahkan pelaksanaan ini Tuhan buang damai lawin senawi mereka isabun. Terima kasih kami pada kehidupan keluarga kami isabun mungkin bagi Tuhan halu hati nama Tuhan pada memberkat pamelun kere saya menjarah pamelun kami tiap pribadi tiap keluarga kami pada saya minta dengan Tuhan sahabat tahan doa kami tubuh bersemangat nah angka kuatan kita Tuhan nah harus memeluk kami hafal Yesus Kristus dan kami harus menjadi dengan Tuhan nah harus dengan Tuhan memeluk kami. Terima kasih Tuhan ada kebauan kami sejari hamba memeluk kami maka kebauan Tuhan sejari hamba memeluk kami dengan dilakukan kami pada pemain doa di sana aja dari Tuhan Yesus maka kami kata dulu ama kami hamba surga ngaran dua berasis ware kerajaan ruhawi kapau menjadi hamba tadi kala hamba surga kami lakukan suku maka kami anoyati ampun pada kehalayan kami kalau kami pada ampun ulun basi hala adri kami ada termasuk kami uang tinggal dalam puja di sana ipa kami DKI Samurun Dewan Unang Kerajaan Kuasa Dewan Pihante halus maka lalawa amin. Ilahi bersyukur saksi kawan Tuhan kami Yesus Kristus sambil kamu kumpul pada kamu pada sampai yang lainnya dengan ulas Maria Pengambilan.
Persembahan oleh Ibu Pendeta Leluyani MTH. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kuasa karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami setiap harinya selalu baru. Setiap saat kami menikmati kebaikan dan anugerah daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan yang ada pada kami. Biarlah persembahan ini bermanfaat untuk kemuliaan nama daripada Engkau, juga untuk memperluas pekerjaan di bumi ini. Tuhan, melihat tangan-tangan yang telah memberi, hati-hati yang telah memberi dengan ketulusan. Tuhan, memberkati segala usaha pekerjaan kami. Tuhan, memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Tuhan, memberkati segala pendidikan anak cucu kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, diberkati oleh Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pemberi semuanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah segala apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini menyenangkan hati daripada Engkau. Sukacita dan sejahtera menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
menatapkan dan seperti itu untuk menatap. Terima kasih pada acara di kesempatan ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Dahanai tutung tulus. Yang kami hormati Bapak Ketua Perikatan Dusumayan, Banjarbaru dan sekitarnya, Bapak Rempil Sekarno. Yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak-Bapak penasehat IDM Banjarbaru dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Pengurus Adat dan Mantir Adat IDM Banjarbaru. Yang kami hormati seluruh Ketua Bantai IDM Banjarbaru dari Bantai 1 hingga Bantai 10. Yang kami hormati Bapak Danang Anura yang telah menyampaikan khotbah di dalam terima kasih kepada keserupaan bagi seluruh warga IDM pada malam hari ini Pak selama-lamanya. Terima kasih Pak. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Pendeta, sidang gembala, gereja-gereja yang ada di seluruh kota Banjarbaru. Yang kami hormati Ketua Mama Kota Banjarbaru. Kemudian yang kami hormati seluruh ketua-ketua paguyuban, persatuan, kerukunan suku-suku yang ada di Kota Banjarbaru. Terima kasih atas semua kehadirannya pada saat ini. Dan yang kami hormati seluruh warga Perikatan Dusumayan, Kota Banjarbaru sekitarnya, serta hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat penyertaannya sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka mengikuti atau memenuhi undangan kami dalam rangka Natal Perikatan Dusumayan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami melaporkan kegiatan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, panitia bekerja sesuai dengan surat keputusan nomor 4 /TNTL /mendatar IDM Banjarbaru BB /7 Romawi /2023 tentang pembentukan panitia Natal, perayaan Natal Perikatan Dusumayan Banjarbaru dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, sumber dana. Adapun sumber dana untuk seluruh kegiatan ini bersumber dari A. Pengurus atau PDN Induk Perikatan Dusumayan Banjarbaru dan sekitarnya. Kemudian B. Kesepakatan atau urunan dari seluruh keluarga PDN Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Kemudian yang C. Para donatur atau dermawan yang ada di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, bahkan dari Pelehan. Kemudian pengedaran atau penebusan stiker lambang PDN. Jumlah dana yang terkumpul untuk kegiatan ini sebesar 60.700.000
Rp704.000. Kemudian yang ketiga, kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah A. Ibadah Natal, dan B. Perayaan Natal. 4. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam perayaan Natal tahun ini ada beberapa. Memberi tali asih kepada tokoh-tokoh BDM, penghulu Islam Anti-Repat, dan seluruh janda duda yang ada di kota Banjarbaru ini. Kemudian sebagai tali asih kepada para pendeta yang melayani kegiatan BDM di kota Banjarbaru ini. Kemudian yang kelima, tema dan subtema. Tema kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi, itu dalam Lukas 2 ayat 14. Dan subtema sebagaimana sudah dibacakan berulang-ulang tadi oleh Bapak Pembawa kita, yaitu penelitian mengangkat tekad terang Allah Ta'ala, nama pangkat ATKK PDM Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kegiatan ini pula patut kita syukuri dan banggakan, dan mungkin bagi kami ada hal yang sangat positif. Yang pertama, karena kami penitia memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dan warga PDM yang punya talenta suara emas yang terpendam untuk ikut bergabung di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa menampilkan kor paduan suara dengan jumlah anggota kurang lebih 70 orang. Mohon apresiasi. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada sanggar dan adik-adik anggota sanggar dan Surnai untuk ikut serta mempertahankan bahkan melestarikan budaya atau seni tari musik. Tidak hanya ikut pegelaran di luar yang diberikan oleh pemerintah maupun non pemerintah, namun dalam kegiatan keagamaan pun mereka tetap dilibatkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah menikmati tadi ada kolaborasi musik yang harmonis antara musik tradisional dengan musik gerejawi, yang juga kita nikmati. Mereka sudah ambil bagian dalam memberikan suasana Natal kita malam hari ini, dan secara langsung sebagai mentor dan pemainnya Bapak Arinoto sebagai penasehat PDM, dan juga Bapak Pendeta Roterman Sudu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kami penitia terus ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua PDM Banjarbaru atas kepercayaannya kepada kami Pantai 1 dan 5 untuk menjadi penitia penyelenggara Natal tahun 2023 ini. Namun tidak lepas juga di dalam pelaksanaan tetap dibantu dari pantai lain juga. Kemudian kepada seluruh warga PDM atas kerjasama dan partisipasinya, khususnya untuk dana kegiatan ini. Dengan dukungan dan sokongan yang Ibu Bapak berikan merupakan simbol keakraban dan gotong royong yang kental dari seluruh warga PDM Banjarbaru. Dan hal ini pula sudah kita lakukan baik pada saat kebahagiaan maupun kedukaan. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Demikian juga kepada para donatur yang sudah membantu memberikan kelebihannya secara ikhlas
untuk kegiatan ini. Kami panitia sangat merasa terbantu oleh sokongan yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Doa kami semoga Tuhan menyertai dan memberkati, memberi berkat yang berlimpah atas hidup dan usaha Ibu Bapak sekalian. Dan secara khusus kepada Sanggar dan Serunai dan seluruh anggota, baik pengurus, pemain musik, adik-adik penari dan lain-lain, atas kerjasama dan dukungannya sehingga menambah suasana kemeriahan dan semarak Natal kita saat ini. Mudah-mudahan hal semacam ini tetap kita pertahankan dan kembangkan untuk masa-masa kedepannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini kami juga panitia ingin menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyelenggaraan acara ini ada hal yang kurang berkenan sehingga membuat Ibu Bapak merasa tidak nyaman. Ini semua karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Dan secara khusus saya sebagai ketua panitia dan atas nama pribadi juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh anggota panitia apabila ada hal yang kurang berkenan dan tidak sejalan dengan saya selama saya menjalani kepercayaan sebagai ketua. Mohon dimaklumi. Karena itulah mungkin itu keterbatasan dan kemampuan saya untuk menjadi ketua panitia. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita tingkatkan untuk masa yang akan datang. Dan sekali lagi kami menyampaikan ke seluruh pendukung acara ini, baik song leader, Bapak Yakob secara khusus yang punya gedung sudah memberikan waktu untuk ketempatan Natal PDM tahun ini. Dan kepada lingkungan juga kami mohon maaf karena mengganggu keadaan yang benar. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Amin.